Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Hari ini kita masih bisa saling menyapa, meskipun tidak dapat bertemu secara langsung dalam masa pandemi seperti saat ini. Menyambung materi pengenalan lingkungan sekolah, 2 hari sebelumnya, pada hari ini, hari ketiga, materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang gerakan literasi sekolah. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada peserta didik baru. Selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 2 Pangkajene. Juga bagi Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa, selamat. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat meningkatkan potensinya di SMP Negeri 2 Pangkajene ini. Sebelum membahas tentang gerakan literasi sekolah, kita akan membahas tentang apa itu literasi. Jadi, literasi merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Selanjutnya, komponen dari literasi. Jadi, ada 6 komponen dari literasi. Yang pertama, literasi dini, yaitu kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, serta berkomunikasi di dalam lingkungan sosial. Yang kedua, literasi dasar. Literasi dasar berhubungan dengan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, serta pemahaman dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan merupakan kemampuan memahami cara membedakan antara bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, hingga kemampuan dalam memahami informasi ketika menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Yang keempat, literasi media, yaitu kemampuan mengetahui berbagai bentuk media, seperti media cetak, media elektronik, media digital, serta memahami tujuan dari penggunaannya. Yang kelima, literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi, seperti piranti keras, piranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Yang terakhir, literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Kemudian, pihak yang berperan aktif dalam komponen literasi. Pada literasi usia dini, ada orang tua dan keluarga, guru PAUD, serta pamong dan pengasuh. Pada literasi dasar dan perpustakaan, ada pendidikan formal. Untuk literasi teknologi, ada pendidikan formal dan keluarga. Dan untuk literasi media dan visual, ada pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial, baik tetangga maupun masyarakat sekitar. Masuk pada pembahasan gerakan literasi sekolah atau GLS, yaitu sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Adapun tujuan dari gerakan literasi sekolah yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti serta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Melalui program gerakan literasi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan adanya kegiatan pembiasaan membaca yang komprehensif yang melibatkan semua aspek dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan memahami bacaan. Unsur-unsur tersebut antara lain guru, peserta didik, dan keluarga. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembelajaran literasi.
untuk tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan rasa cinta membaca. Kedua, meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis. Ketiga, meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan verbal dalam mengulas informasi yang telah didapat dari bacaan. Keempat, mempererat ikatan dan hubungan personal. Yang kelima, menciptakan budaya literasi di lingkungan yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi peserta didik SMP. Terakhir, meningkatkan kearifan lokal, nasional, dan global. Sedangkan sasaran dari pembelajaran literasi yaitu diharapkan anak pada usia sekolah menengah pertama setelah memiliki kemampuan berpikir kritis yang terasah dengan baik. Selain itu, kebiasaan yang telah mengakar dengan baik pada usia ini akan meningkatkan kemampuan anak di tingkat pendidikan yang lebih tinggi di kemudian hari. Selanjutnya, prinsip-prinsip literasi sekolah. Pertama, sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, dilaksanakan secara berimbang, menggunakan berbagai ragam teks dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, berlangsung secara terintegrasi dan holistik di semua area kurikulum. Yang keempat, kegiatan literasi dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, melibatkan kegiatan kecakapan berkomunikasi lisan. Dan keenam, mempertimbangkan keberagaman. Strategi dalam membangun budaya literasi di sekolah. Pertama, mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Tahap pelaksanaan literasi sekolah. Ada 3 tahap dalam pelaksanaan literasi sekolah. Yang pertama, pembiasaan, yaitu proses penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, pengembangan, yaitu kegiatan meningkatkan kemampuan literasi dengan proses menanggapi buku pengayaan. Yang terakhir, pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Jadi, ini adalah 3 tahapan yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 2 Pangkajene dalam proses pengembangan literasi anak-anak kita. Diharapkan dengan pengembangan literasi dapat meningkatkan pula prestasi belajar anak didik kita. Demikian materi gerakan literasi sekolah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya ada kesalahan. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku semua. Selamat berproses di SMP Negeri 2 Pangkajene. Terima kasih.